by his power. Ayat 9 sampai ayat yang ke-16. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Itu tadi Kisah Para Rasul 3, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16. Nah, orang-orang Yahudi dalam bahasa Yunaninya Laos, di dalam bacaan kita, yang berarti umat Israel, yang hadir dan melihat mujizat penyembuhan orang lumpuh tersebut, meresponi peristiwa yang terjadi tersebut dengan terheran-heran. Kita telah baca di ayat 11. Kata Yunani ekstambos berarti sangat keheranan atau sangat terkejut. Dengan demikian mereka bukan hanya tambos takjub, dan bukan hanya ekstatis tercengang dengan mujizat penyembuhan tersebut, ayat 10, tetapi sangat terheran-heran, sangat dikejutkan, ekstambos oleh mujizat itu. Mereka sangat ingin tahu, greatly wondering, sangat ingin tahu lebih banyak tentang hal yang menarik itu. Karena itulah mereka datang berkerumun di serambi Salomo. Dan kesempatan itu digunakan Rasul Petrus untuk mengajukan satu pertanyaan yang baik kepada orang-orang Yahudi itu. Mengapa kamu tamaso heran dengan kejadian tersebut? Ayat 12. Kelihatannya dari respon orang-orang Yahudi tersebut terhadap Rasul Petrus dan Yohanes menyiratkan bahwa mereka menganggap Petrus dan Yohanes yang menyembuhkan orang lumpuh itu dengan kuasa mereka sendiri. Mereka mungkin beranggapan bahwa Petrus dan Yohanes memiliki suatu kekuatan khusus untuk menyembuhkan. Karena itulah kemudian Rasul Petrus menjelaskan apa yang sebenarnya dan memberitahukan kepada mereka tentang otoritas yang dimiliki Yesus. Baik perspektif sejarah maupun perspektif rohani. Ya, 13-16. Setelah saya ingin kasih tahu kepada saudara, apabila terjadi mujizat kesembuhan memakai hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, anak Tuhan, dan kalau mujizat kesembuhan, itu bukan dia. Itu dari Allah. Jadi dia tidak punya kemampuan apapun selain kemampuan khusus yang Allah berikan kepadanya, sehingga melalui dia bisa terjadi pelayanan mujizat. Dan saya percaya hari-hari ini pelayanan mujizat, pelayanan penyembuhan masih dimungkinkan melalui karya pendamaian Kristus Yesus dan melalui berlakunya karunia-karunia gereja, karunia-karunia rohani di dalam gereja, ya, karismata di dalam gereja. Nah, kembali kepada teks kita. Mujizat penyembuhan seperti itu, yaitu kesembuhan orang lumpuh sejak lahir itu, sehingga dia yang tadinya lumpuh sejak lahir sekarang bisa berjalan. Itu bukanlah sesuatu yang baru sebetulnya. Yesus pernah melakukan berbagai mujizat sebelum para rasul melakukannya. Karena itu seharusnya mereka tidak terkejut oleh peristiwa tersebut. Apalagi dari aspek sejarah secara historis. Ada banyak mujizat di dalam sejarah yang Allah nyatakan kepada bangsa Israel. Harusnya mereka tidak terkejut dengan mujizat Allah, dengan kuasa Allah. Karena alasan itu seharusnya mereka tidak terkejut terhadap peristiwa penyembuhan itu. Dari alasan historis. Maupun dari perspektif rohani. Allah Abraham, Ishak dan Yakub lah yang telah memuliakan serta meninggikan Yesus. Rasul Petrus menjelaskan bahwa kesembuhan orang lumpuh itu terjadi bukan karena kuasa mereka. Saya ingin menegaskan kepada para hamba Tuhan yang melayani dalam pelayanan kesembuhan. Jangan mencuri kemuliaan Allah dengan menganggap engkau lah yang menyembuhkan orang dalam pelayanan mujizat penyembuhan. Itu adalah kuasa Tuhan. Itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja oleh kasih karunia melalui Anda. Anda hanya alat dari kasih karunia-Nya. Orang lumpuh itu sembuh karena kuasa nama Yesus. Ya, disembuhkan oleh otoritas Yesus.
Kuasa itu melekat pada diri Yesus dan kuasa itu mengalir darinya melalui para rasulnya. Orang lumpuh itu disembuhkan sepenuhnya, diberikan kesehatan secara utuh melalui imannya yang sederhana. Rasul Petrus mengatakan, menegaskan bahwa karena iman Yunani pistis dalam nama Yesuslah yang membuat orang lumpuh itu sembuh. Saudara bisa baca di ayat 16. Nah, karena penerimaan yang sederhana dengan iman terhadap grace, God's grace, kasih karunia Allah, maka kuasa Allah dengan otoritas anak Yesus Kristus didemonstrasikan, dinyatakan. Iman selalu berperan di dalam karya-karya Allah, di dalam karya keselamatan dan karya demonstrasi dari kuasa Allah, termasuk mujizat dan penyembuhan. Selanjutnya di ayat 13-16 ini Rasul Petrus menyebutkan sejumlah gelar untuk Yesus dalam bahasa Yunani. Antara lain Hagios atau yang kudus, untuk menunjukkan bahwa Yesus terpisah dari segala sesuatu yang berdosa. Gelar yang berikutnya Dikaios atau yang benar, merujuk kepada moralitas Yesus yang sempurna, bahwa ia tidak memiliki kesalahan apapun. Yang ketiga Archegos atau pemimpin, yang juga berarti pelopor atau perintis atau yang mengawali sesuatu. Bukan hanya menunjuk pada Yesus adalah awal dari segala sesuatu. Kata Archegos ini juga adalah awal dari segala, atau sumber, awal dari sumber segala sesuatu. Yang berikutnya, atau hambanya, yang dalam bahasa Ibrani disebut Ebed Yahweh, merupakan gema dari perjanjian lama, khususnya Yesaya 52, bahwa Allah akan bekerja memulihkan umat pilihannya melalui hamba Tuhan yang berkenan kepadanya. Saudaraku, Rasul Petrus juga mengingatkan orang-orang Yahudi yang berkerumun di serambi Salomo bait Allah tersebut, bahwa mereka harus bertanggung jawab atas kematian Yesus. Di tempat itu sekitar kurang dari 3 bulan sebelumnya, Yesus telah ditolak oleh orang-orang yang sama, yang menuntut anak Allah itu untuk disalibkan. Siapakah sebenarnya Yesus yang mereka tolak dan mereka tuntut disalibkan? Rasul Petrus menjelaskan, yang pertama, Yesus adalah Dia yang kudus dan benar. Bukan hanya menolak Yesus, bahkan orang-orang Yahudi Laos itu, mereka memilih seorang pembunuh untuk dibebaskan, yaitu Barabas, agar Yesus disalibkan. Dengan gambaran yang cukup eksplisit, Rasul Petrus menjelaskan bagaimana Yesus menjadi pengganti. Jadi di sini, dengan gambaran yang eksplisit, Rasul Petrus segera menjelaskan bagaimana Yesus menjadi pengganti, substitutif, untuk menanggung dosa mereka semua. Ia yang tidak berdosa, disebut dengan gelar yang kudus. Ia yang tidak bersalah atau yang benar disalibkan. Sementara pembunuh itu Barabas yang benar-benar bersalah dilepaskan. Rasul Petrus mengingatkan bahwa mereka semua juga, kita, saya dan saudara, adalah orang-orang berdosa di hadapan Allah yang kudus. Dosa kitalah yang telah membuat Yesus, Dia yang kudus dan benar itu, mati. Kedua, Yesus ada pemimpin kepada hidup. Ya, Yesus yang mereka tolak adalah Yesus yang memimpin kepada hidup. Seperti telah dijelaskan di atas, bahwa istilah ini menunjuk bahwa Yesus bukan hanya awal dari segala sesuatu, tetapi juga awal dari sumber segala kehidupan. Kehidupan bermula dari Yesus. Kedengarannya ini tidak masuk akal. Dia yang menjadi sumber kehidupan bisa dibunuh. Tetapi meskipun Yesus telah dibunuh, Allah membangkitkannya dari antara orang mati. Allah membalikkan pilihan orang banyak itu yang menginginkan Yesus disalibkan dan mati, dengan cara membangkitkan Yesus, dan dengan demikian menyediakan sebuah jalan agar mereka dapat tetap hidup atau diselamatkan, sekalipun pada dasarnya orang-orang itu layak dihukum. Rasul Petrus menegaskan bahwa mereka, dirinya dan Rasul Yohanes, bukan hanya saksi mata atas Yesus yang dihakimi dan dijatuhkan mati dengan cara disalibkan, tetapi mereka juga adalah saksi mata dari kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang yang mati setelah dia dikuburkan pada hari yang ketiga. Yaitu mereka menegaskan bahwa Yesus bukanlah orang biasa. Dia adalah yang kudus dan benar dan pemimpin kepada hidup. Dia adalah Mesias yang dijanjikan untuk membawakan kelepasan dan keselamatan bagi Israel dan bagi manusia. Bapak, Ibu, dan saudaraku, seperti halnya orang-orang Yahudi yang terkejut menyaksikan kesembuhan supranatural yang terjadi pada orang lumpuh itu, beberapa dari kita juga terkejut saat melihat bukti kuasa Allah yang tersedia melalui iman kepadanya. Ada beberapa orang yang menolak mujizat lalu mengatakan, oh, itu dari setan, oh, itu nabi palsu. Ketika mujizat terjadi hari ini, masih saja ada orang, bahkan ada beberapa pendeta
pendeta, saya pernah dengar di YouTube, pendeta-pendeta YouTuber ini tidak percaya pada mujizat, tidak percaya pada kesembuhan. Oh, itu nabi palsu, itu dari setan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita terkejut. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka sebenarnya sudah tidak percaya pada kuasa Allah. Bahwa Allah masih bekerja hari dan masih menyembuhkan. Kita terkejut karena kita seringkali tidak berharap banyak kepadanya. Kita seringkali mengecilkan sosok Allah, mengerdilkan sosok Allah yang maha besar dan maha kuasa. Persis seperti yang dilakukan oleh beberapa pendeta di YouTuber yang saya dengar. Menolak mujizat-mujizat yang benar-benar dapat terjadi, kesembuhan-kesembuhan yang benar-benar terjadi. Saya tidak menampik, mungkin saja ada beberapa berita bohong dari peristiwa kesembuhan dan mujizat. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi, saudaraku dikasih, saya mendengar dengan jelas dan melihat juga dengan jelas, memperhatikan jelas, benar-benar ada orang disembuhkan. Mama saya disembuhkan secara mujizat. Saya pernah disembuhkan secara mujizat dari patah kaki akibat ditabrak. Waktu saya masih berusia 6 tahun. Tanpa bantuan dokter, papa saya mengikat kaki saya yang patah dengan sapu tangan yang dia miliki. Karena pada saat itu, ketika saya ditabrak waktu masih kecil di depan gereja waktu itu, papa saya akan berkhotbah 5 menit lagi. Dia tidak mungkin bawa saya ke rumah. Hatinya menangis karena tidak bisa bawa saya ke rumah sakit. Tapi di hadapan Allah dan jemaat dan di hadapan pendeta-pendeta lainnya di gereja itu, mereka mendoakan saya. Papa saya mengikat kaki saya, mengoles dengan minyak angin, berdoa. Persis selesai dia berkhotbah. Kapan kesembuhan terjadi? Saya tidak tahu. Tapi kaki saya sudah disembuhkan. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dalam segala hal. Kita melupakan kitab suci yang memberikan jaminan bahwa Roh Kudus lah yang telah membangkitkan Yesus dari kematian juga berdiam dalam kita dan memberi tubuh yang panah ini kehidupan. Kita lupa bahwa Allah masih bekerja melalui iman kepadanya dan dia masih mencari orang-orang yang beriman dan melalui kuasa di dalam namanya, nama yang membuat setan-setan gemetar, nama yang olehnya orang lumpuh tadi disembuhkan. Harusnya kita tidak terkejut saat Yesus menyatakan kuasanya. Tapi karena kita sering mengerdilkan sosok Yesus, mengerdilkan kedaulatannya, mengerdilkan kuasanya dengan pandangan-pandangan teologi kita, maka kita terkejut ketika ia bekerja dalam hidup kita. Mengapakah kita harus terus hidup dalam tekanan? Mengapakah kita harus hidup dalam ketiadaan pengharapan? Mengapa kita terus mengalami frustasi akibat kebutuhan yang tidak terpenuhi dan masalah yang terlalu besar untuk diatasi? Jangan mau mendengarkan orang-orang seperti beberapa orang di YouTube yang tidak percaya kepada mujizat terjadi dan kesembuhan terjadi. Saudara, dengarkan pengajaran-pengajaran yang mengajarkan bahwa mujizat dan kesembuhan terjadi. Walaupun itu bukan fokus kita, tetapi kepercayaan Anda, apa yang Anda dengar, itu akan mempengaruhi kepercayaan dan tindakan Anda. Kita lupa bahwa Yesus tidak hanya ingin berurusan dengan keselamatan kita. Kita sudah diselamatkan, betul, yes, hanya oleh karena anugerah oleh iman. Tetapi Yesus juga ingin berurusan terhadap seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya kesehatan kita, bukan hanya keselamatan kita, bagaimana kita beribadah dan ke gereja. Tidak hanya berhubungan hal itu, tapi juga bagaimana kesehatan kita dan bagaimana keadaan keekonomian dan kesejahteraan kita. Dia ingin berurusan dengan hal itu. Allah ingin memberi kita kasih karunia dengan kuasa yang tersedia melalui iman kepada nama Yesus Kristus.